Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam acara MPLSS secara daring. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Para siswa yang berbahagia, perkenalkan dulu, nama saya Endang Sri S. Saya mapel Bahasa Indonesia, dan di MPLS ini saya akan memberikan materi organisasi dan kepemimpinan. Organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Bobotsari adalah OSIS. Apa itu OSIS? OSIS merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Tujuan didirikannya OSIS adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa. Siapa saja yang bisa menjadi pengurus OSIS? Pengurus OSIS itu ada dua, yaitu pengurus inti. Siapa saja yang menjadi pengurus inti? Itu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian ada yang membuat istilah seksi-seksi atau bidang. Kepengurusan OSIS selalu diganti 1 tahun sekali. Pergantiannya pada bulan September, masa kerjanya dari bulan September sampai Agustus tahun berikutnya. Kemudian apa sih fungsinya ada OSIS di sekolah? Yaitu sebagai wadah kegiatan para siswa untuk menyampaikan aspirasi, ide atau gagasan siswa, ya, agar ide dan gagasan itu tersalurkan dengan baik. Kemudian yang kedua sebagai motivator. Apa sih motivatornya? Yaitu menggali minat dan bakat siswa. Para siswa di SMA Negeri 1 Bobotsari ini berbagai macam minat dan bakatnya. Dari minat dan bakatnya itu, maka disalurkan melalui organisasi yang namanya OSIS, itu organisasi siswa intrasekolah. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu preventif. Preventif itu untuk mengamankan sekolah dari ancaman. Ya, baik ancaman yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Ancaman yang di dalam misalnya terjadi pergeseran sosial ya di antara kelas. Terus bagaimana tuh OSIS bisa mengantisipasinya? Begitu juga ancaman yang dari luar. Apa sih tujuannya? Tujuan diadakannya OSIS atau organisasi OSIS di sekolah adalah memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai dalam mengambil keputusan yang tepat. Apalagi membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. 4. Memperdalam sikap suportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerja sama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Kemudian yang 5, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ke-6, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Selama ini, para siswa sudah menggunakan logo OSIS. Tetapi ternyata apa sih makna dari logo itu? Ya, kita asal memakai saja ada logo OSIS, tapi tidak tahu maknanya. Nah, akan Ibu sampaikan ya makna logo OSIS. Logo yang pertama yaitu menggambarkan logo bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga. Apa sih maknanya? Menggambarkan kita sebagai generasi muda, bunga harapan bangsa yang disimbolisasi dengan bentuk batang sudut 5 yang menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang berintikan Pancasila. Para siswa berupaya melalui 5 jalan dengan kesungguhan hati agar menjadi warga negara yang baik dan berguna. Kelima, jalan tersebut dilukiskan dalam bentuk 5 kelopak daun bunga, yaitu abdi, adab, ajar, aktif, dan amal. Yang kedua, buku terbuka.
Apa sih maknanya dari logo buku terbuka itu? Bahwa proses belajar keras untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan bentuk sumbangsi siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara. Kemudian logo yang ketiga, kunci pas. Apa sih maknanya kunci pas itu? Kemauan untuk bekerja keras. Kunci pas adalah alat kerja yang dapat membuka semua permasalahan dan kunci pemecahan dari segala kesulitan. Yang empat, tangan terbuka. Apa sih maknanya tangan terbuka itu? Kesediaan untuk menolong orang lain yang lemah, terutama untuk sesama siswa. Kemudian biduk. Biduk itu perahu ya anak-anakku. Nah, kok lambangnya perahu ya? Ya, perahu itu melaju di lautan, hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan nasional yang dicita-citakan. Kemudian logo pelangi merah putih. Apa sih pelangi merah putih itu? Tujuan nasional yang dicita-citakan adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera baik material maupun spiritual. Kemudian 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas, dan 5 daun kapas. Apa sih makna logo itu? Nilai-nilai perjuangan, ya, nilai-nilai perjuangan tahun 1945 harus dihayati para siswa sebagai kader penerus bangsa dan pembangunan nasional. Kemudian logo warna kuning yang ke-8. Apa maknanya? Warna kehormatan atau warna agung kuning itu. Suatu kehormatan bila generasi muda diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan bermanfaat melalui organisasi untuk kepentingan dirinya dan sesama sebagai salah satu sumbangsih nyata kepada tanah air. Kemudian logo yang berikutnya itu warna coklat. Apa maknanya? Sejauh apapun kita mencari ilmu, ingatlah warna tanah kita, tanah Indonesia. Hal tersebut memiliki analogi agar kita selalu berpijak pada kepribadian dan budaya sendiri serta rasa nasional Indonesia. Kemudian yang terakhir warna merah putih. Kalau warna merah putih, anak-anakku paham ya, warna merah putih karena sering mau bendera merah putih itu. Apa sih warna merah putih itu? Warna kebangsaan Indonesia yang menggambarkan hati yang suci dan berani membela kebenaran. Alangkah baiknya jika nilai-nilai yang terkandung dalam logo OSIS itu kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan di sekolah. Jadi tidak sekadar hanya logo saja, anak-anakku sayang, ya, ditempel setiap hari dipakai misalnya, tapi ternyata kita tidak tahu apa makna logo-logo itu. Ya. Kemudian bagaimana? Ya, kita amalkan, kita aplikasikan di setiap hari di kehidupan, ya, antar siswa di sekolah ini. Itu tadi yang tentang keorganisasian. Kemudian yang kedua yaitu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa? Sebuah kemampuan, kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan memengaruhi orang lain dalam hal bekerja. Tujuannya adalah mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Kalau kepemimpinan berarti ada pemimpin. Apa sih itu pemimpin? Pemimpin adalah seorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan begitu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandai dan mengaruhi seseorang atau kelompok orang. Seorang pemimpin atau leader itu memiliki ya aura yang karismatik. Jadi seorang pemimpin itu karismatiknya jelas begitu. Kemudian jelas juga visi misinya. Ya, visi misinya juga harus jelas begitu. Misalnya sebagai pimpinan perusahaan, apa sih visi misinya? Selain
mencari laba atau selain mencari untung, yang apa lagi? Ya mesti pelayanan dalam masyarakat. Lalu pemimpinnya di sebuah organisasi kalau itu di sekolah bagaimana? Ya melayani ya teman-temannya di sekolah. Kemudian mampu mengendalikan ya apa yang dipimpin dan pandai dalam berkomunikasi. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi itu sarana untuk mencapai tujuan. Sarana untuk mencapai tujuan itu harus ada pemimpinnya. Tidak bisa per orang atau per individu, tidak bisa. Makanya itu tadi organisasi dalam sebuah sekolah perlu juga kepemimpinan. Dalam kepemimpinan itu harus ada pemimpinnya. Kemudian memotivasi orang lain. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi orang lain. Tidak aja bisa memotivasi dirinya sendiri saja. Bagaimana caranya kita memotivasi orang lain, bakat dan minat anak itu karena berbagai macam asal ya, dari daerah, dari desa, ada yang dari kota, minatnya sendiri-sendiri disalurkan. Atau minat dan bakat itu tadi. Kemudian fungsi kepemimpinan dalam organisasi itu apa? Itu fungsi administratif. Yang kedua sebagai top management. Jadi seorang pemimpin itu ya harus bisa juga membuat administrasinya. Misalnya OSIS mengadakan kegiatan. Nah, dari kegiatan itu kemudian ada pelaporan. Setelah pelaporan itu ada evaluasinya. Tidak hanya sekadar kegiatan jalan, tapi tidak ada bukti administratifnya. Nah, itu tugas pemimpin juga. Kemudian sebagai top manajemen yaitu bagaimana dia bisa memimpin sebuah organisasi itu. Itu materi saya. Ya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan pada anak-anakku tersayang, saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.